Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut bos kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, ditulis pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC. Surat tersebut terlihat dengan nomor 23 2025 dan tercantum tanda tangan dari Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Loopcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumber pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga. Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden Agus Budianto untuk meminta pengadaan AC kepada pihak tertuju bos kasur. Tri mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana operator pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau mekanisme yang sesuai aturan. Sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak pemerintah. Pihaknya juga membuka ruang bagi dunia usaha jika ingin berkontribusi dapat melalui program Corporate Social Responsibility. Namun dia menegaskan bahwa hal ini harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot dengan harapan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Secara terpisah, BKP SDM direncanakan akan memanggil Agus. Sekretaris BKP SDM Kota Bekasi, Henry Mors, mengatakan bahwa tujuan pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi. Pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral itu, sebab masih harus memastikan lebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut. Sementara itu, pemirsa, kantor Kelurahan Jatiraden pada hari Selasa siang tadi tampak sepi dan hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan.
Tidak ada aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau memanfaatkan pelayanan. Staf hanya sibuk di meja sambil mengutak-atik komputer. Seorang staf mengatakan Lurah Jatiraden, Agus Budianto, tidak ada di kantor sejak siang. Dari informasi himpun, gedung kantor Kelurahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih. Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. Kantor lurah yang baru memiliki bangunan 2 lantai dan terdapat ornamen khas Betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. Kantor lurah tersebut menempati lahan yang cukup luas. Hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang. Tak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil, 1 lantai mirip aula pertemuan. Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Jatiraden sebenarnya memiliki 2 unit AC yang sudah terpasang di lantai 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut Kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, ditulis pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC. Surat tersebut terlihat dengan nomor 23 2025 dan tercantum tanda tangan dari Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Loopcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumbangan pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga. Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga.
Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden Agus Budianto untuk meminta pengadaan AC kepada pihak tertuju bos kasur. Tri mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana operator pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau mekanisme yang sesuai aturan. Sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak pemerintah. Pihaknya juga membuka ruang bagi dunia usaha jika ingin berkontribusi dapat melalui program Corporate Social Responsibility. Namun dia menegaskan bahwa hal ini harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot dengan harapan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Secara terpisah, BKP SDM direncanakan akan memanggil Agus. Sekretaris BKP SDM Kota Bekasi, Henry Mors, mengatakan bahwa tujuan pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi. Pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral itu, sebab masih harus memastikan lebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut. Sementara itu, pemirsa, kantor Kelurahan Jatiraden pada hari Selasa siang tadi tampak sepi dan hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan. Tidak ada aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau memanfaatkan pelayanan. Staf hanya sibuk di meja sambil mengutak-atik komputer. Seorang staf mengatakan Lurah Jatiraden Agus Budianto tidak ada di kantor sejak siang. Dari informasi himpun, gedung kantor Kelurahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih. Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. Kantor lurah yang baru memiliki bangunan 2 lantai dan terdapat ornamen khas Betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. Kantor lurah tersebut menempati lahan yang cukup luas. Hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang. Tak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil, 1 lantai mirip aula pertemuan. Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Jatiraden sebenarnya memiliki 2 unit AC yang sudah terpasang di lantai 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut bos kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC.
Surat tersebut terlihat dengan nomor 23 2025 dan tercantum tanda tangan dari Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Loopcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumber pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga. Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden Agus Budianto untuk meminta pengadaan AC kepada pihak tertuju bos kasur. Tri mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana operator pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau mekanisme yang sesuai aturan. Sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak pemerintah. Pihaknya juga membuka ruang bagi dunia usaha jika ingin berkontribusi dapat melalui program Corporate Social Responsibility. Namun dia menegaskan bahwa hal ini harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot dengan harapan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Secara terpisah, BKP SDM direncanakan akan memanggil Agus. Sekretaris BKP SDM Kota Bekasi, Henry Mors, mengatakan bahwa tujuan pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi. Pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral itu, sebab masih harus memastikan lebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut. Sementara itu, pemirsa, kantor Kelurahan Jatiraden pada hari Selasa siang tadi tampak sepi dan hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan. Tidak ada aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau memanfaatkan pelayanan. Staf hanya sibuk di meja sambil mengatik komputer. Seorang staf mengatakan Lurah Jatiraden Agus Budianto tidak ada di kantor sejak siang. Dari informasi himpun, gedung kantor Kelurahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih. Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. Kantor lurah yang baru memiliki bangunan 2 lantai dan terdapat ornamen khas Betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. Kantor lurah tersebut menempati lahan yang cukup luas. Hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang.
Tak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil, satu lantai mirip aula pertemuan. Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Raden sebenarnya memiliki 2 unit AC yang sudah terpasang di lantai 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut bos kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, ditulis pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC. Surat tersebut terlihat dengan nomor 23 2025 dan tercantum tanda tangan dari Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Lupcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumbangan pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga. Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden Agus Budianto untuk meminta pengadaan AC kepada pihak tertuju bos kasur. Tri mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana prasarana pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau yang sesuai aturan.
sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak pemerintah. Pihaknya juga membuka ruang bagi dunia usaha jika ingin berkontribusi dapat melalui program Corporate Social Responsibility. Namun dia menegaskan bahwa hal ini harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot dengan harapan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Secara terpisah, BKP SDM direncanakan akan memanggil Agus. Sekretaris BKP SDM Kota Bekasi, Henry Mors, mengatakan bahwa tujuan pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi. Pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral itu, sebab masih harus memastikan lebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut. Sementara itu, pemirsa, kantor Kelurahan Jatiraden pada hari Selasa siang sepi dan hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan. Tidak ada aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau memanfaatkan pelayanan. Staf hanya sibuk di meja sambil mengutak-atik komputer. Seorang staf mengatakan Lurah Jatiraden, Agus Budianto, tidak ada di kantor sejak siang. Dari informasi himpun, gedung kantor Kelurahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih. Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. Kantor lurah yang baru memiliki bangunan 2 lantai dan terdapat ornamen khas Betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. Kantor lurah tersebut menempati lahan yang cukup luas. Hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang. Tak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil, 1 lantai mirip aula pertemuan. Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Jatiraden sebenarnya memiliki 2 unit AC yang sudah terpasang di lantai 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto, disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut Kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, ditulis pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC. Surat tersebut terlihat dengan nomor 23 2025 dan tercantum tanda tangan dari Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Lupcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumbangan pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga.
Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi surat yang mengatasnamakan Lurah Jatikraden Agus Budianto untuk meminta pengadaan AC kepada pihak tertuju bos kasur. Tri mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana operator pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau yang sesuai aturan. Sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak pemerintah. Pihaknya juga membuka ruang bagi dunia usaha jika ingin berkontribusi dapat melalui program Corporate Social Responsibility. Namun dia menegaskan bahwa hal ini harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot dengan harapan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Secara terpisah, BKP SDM direncanakan akan memanggil Agus. Sekretaris BKP SDM Kota Bekasi, Henry Mors, mengatakan bahwa tujuan pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi. Pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral itu, sebab masih harus memastikan lebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut. Sementara itu, pemirsa, kantor Kelurahan Jatiraden pada hari Selasa siang tadi tampak sepi dan hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan. Tidak ada aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau memanfaatkan pelayanan. Staf hanya sibuk di meja sambil mengutak-atik komputer. Seorang staf mengatakan Lurah Jatiraden Agus Budianto tidak ada di kantor sejak siang. Dari informasi himpun, gedung kantor Kelurahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih. Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. Kantor lurah yang baru memiliki bangunan 2 lantai dan terdapat ornamen khas Betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. Kantor lurah tersebut menempati lahan yang cukup luas. Hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang. Tak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil, 1 lantai mirip aula pertemuan. Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Jatiraden sebenarnya memiliki 2 unit AC yang sudah terpasang di lantai 2.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut bos kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC. Surat tersebut terlihat dengan nomor 23 2025 dan tercantum tanda tangan dari Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Loopcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumbangan pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga. Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden Agus Budianto untuk meminta pengadaan AC kepada pihak tertuju bos kasur. Tri mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana prasarana pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau yang sesuai aturan. Sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak pemerintah. Pihaknya juga membuka ruang bagi dunia usaha jika ingin berkontribusi dapat melalui program Corporate Social Responsibility. Namun dia menegaskan bahwa hal ini harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot dengan harapan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Secara terpisah, BKP SDM direncanakan akan memanggil Agus. Sekretaris BKP SDM Kota Bekasi Henry Mors mengatakan bahwa tujuan pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi. Pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral itu, sebab masih harus memastikan lebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut.
Sementara itu, pemirsa, kantor Kelurahan Jatiraden pada hari Selasa siang tadi tampak sepi dan hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan. Tidak ada aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau memanfaatkan pelayanan. Staf hanya sibuk di meja sambil mengutak-atik komputer. Seorang staf mengatakan Lurah Jatiraden, Agus Budianto, tidak ada di kantor sejak siang. Dari informasi himpun, gedung kantor Kelurahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih. Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. Kantor lurah yang baru memiliki bangunan 2 lantai dan terdapat ornamen khas Betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. Kantor lurah tersebut menempati lahan yang cukup luas. Hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang. Tak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil, 1 lantai mirip aula pertemuan. Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Jatiraden sebenarnya memiliki 2 unit AC yang sudah terpasang di lantai 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto, disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut Kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, ditulis pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC. Surat tersebut terlihat dengan nomor 23 2025 dan tercantum tanda tangan dari Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Lupcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumbangan pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga. Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga.
Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden Agus Budianto untuk meminta pengadaan AC kepada pihak tertuju bos kasur. Tri mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana prasarana pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau mekanisme yang sesuai aturan. Sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak pemerintah. Pihaknya juga membuka ruang bagi dunia usaha jika ingin berkontribusi dapat melalui program Corporate Social Responsibility. Namun dia menegaskan bahwa hal ini harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot dengan harapan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Secara terpisah, BKP SDM direncanakan akan memanggil Agus. Sekretaris BKP SDM Kota Bekasi, Henry Mors, mengatakan bahwa tujuan pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi. Pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral itu, sebab masih harus memastikan lebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut. Sementara itu, pemirsa, kantor Kelurahan Jatiraden pada hari Selasa siang tadi tampak sepi dan hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan. Tidak ada aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau memanfaatkan pelayanan. Staf hanya sibuk di meja sambil mengutak-atik komputer. Seorang staf mengatakan Lurah Jatiraden Agus Budianto tidak ada di kantor sejak siang. Dari informasi himpun, gedung kantor Kelurahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih. Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. Kantor lurah yang baru memiliki bangunan 2 lantai dan terdapat ornamen khas Betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. Kantor lurah tersebut menempati lahan yang cukup luas. Hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang. Tak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil, 1 lantai mirip aula pertemuan. Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Jatiraden sebenarnya memiliki 2 unit AC yang sudah terpasang di lantai 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut bos kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC.
Surat tersebut terlihat dengan nomor 23 2025 dan tercantum tanda tangan dari Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Lupcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumbangan pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga. Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga. Wali Kota Bekasi terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana operator pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau yang sesuai aturan. Sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak pemerintah. Pihaknya juga membuka ruang bagi dunia usaha jika ingin berkontribusi dapat melalui program Corporate Social Responsibility. Namun dia menegaskan bahwa hal ini harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot dengan harapan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Secara terpisah, BKP SDM direncanakan akan memanggil Agus. Sekretaris BKP SDM Kota Bekasi, Henry Mors, mengatakan bahwa tujuan pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi. Pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral itu, sebab masih harus memastikan lebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut. Sementara itu, pemirsa, kantor Kelurahan Jatiraden pada hari Selasa siang tadi tampak sepi dan hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan. Tidak aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau memanfaatkan pelayanan. Staf hanya sibuk di meja sambil mengutak-atik komputer. Seorang staf mengatakan Lurah Jatiraden, Agus Budianto, tidak ada di kantor sejak siang. Dari informasi himpun, gedung kantor Kelurahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih. Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. Kantor lurah yang baru memiliki bangunan 2 lantai dan terdapat ornamen khas Betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. Kantor lurah tersebut menempati lahan yang cukup luas. Hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang. Tak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil, 1 lantai mirip aula pertemuan. Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Jatiraden sebenarnya memiliki 2 unit AC yang sudah terpasang di lantai 2.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut bos kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, ditulis pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC. Surat tersebut terlihat dengan nomor 23 2025 dan tercantum tanda tangan dari Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Lupcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumbangan pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga. Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden Agus Budianto untuk meminta pengadaan AC kepada pihak tertuju bos kasur. Tri mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana prasarana pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau yang sesuai aturan. Sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak pemerintah. Pihaknya juga membuka ruang bagi dunia usaha jika ingin berkontribusi dapat melalui program Corporate Social Responsibility
Namun dia menegaskan bahwa hal ini harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot dengan harapan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Secara terpisah, BKP SDM direncanakan akan memanggil Agus. Sekretaris BKP SDM Kota Bekasi, Henry Mors, mengatakan bahwa tujuan pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi. Pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral itu, sebab masih harus memastikan lebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut. Sementara itu, pemirsa, kantor Kelurahan Jatiraden pada hari Selasa siang tadi tampak sepi dan hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan. Tidak ada aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau memanfaatkan pelayanan. Staf hanya sibuk di meja sambil mengutak-atik komputer. Seorang staf mengatakan Lurah Jatiraden, Agus Budianto, tidak ada di kantor sejak siang. Dari informasi himpun, gedung kantor Kelurahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih. Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. Kantor lurah yang baru memiliki bangunan 2 lantai dan terdapat ornamen khas Betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. Kantor lurah tersebut menempati lahan yang cukup luas. Hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang. Tak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil, 1 lantai mirip aula pertemuan. Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Jatiraden sebenarnya memiliki 2 unit AC yang sudah terpasang di lantai 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto, disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut Kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, ditulis pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC. Surat tersebut terlihat dengan nomor 23 2025 dan tercantum tanda tangan dari Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Lupcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumbangan pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga. Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga.
Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden Agus Budianto untuk meminta pengadaan AC kepada pihak tertuju bos kasur. Tri mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana prasarana pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau mekanisme yang sesuai aturan. Sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak pemerintah. Pihaknya juga membuka ruang bagi dunia usaha jika ingin berkontribusi dapat melalui program Corporate Social Responsibility. Namun dia menegaskan bahwa hal ini harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot dengan harapan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Secara terpisah, BKP SDM direncanakan akan memanggil Agus. Sekretaris BKP SDM Kota Bekasi, Henry Mors, mengatakan bahwa tujuan pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi. Pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral itu, sebab masih harus memastikan lebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut. Sementara itu, pemirsa, kantor Kelurahan Jatiraden pada hari Selasa siang tadi tampak sepi dan hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan. Tidak ada aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau memanfaatkan pelayanan. Staf hanya sibuk di meja sambil mengutak-atik komputer. Seorang staf mengatakan Lurah Jatiraden Agus Budianto tidak ada di kantor sejak siang. Dari informasi himpun, gedung kantor Kelurahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih. Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. Kantor lurah yang baru memiliki bangunan 2 lantai dan terdapat ornamen khas Betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. Kantor lurah tersebut menempati lahan yang cukup luas. Hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang. Tak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil, 1 lantai mirip aula pertemuan. Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Jatiraden sebenarnya memiliki 2 unit AC yang sudah terpasang di lantai 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut bos kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC.
Surat tersebut terlihat dengan nomor 23 2025 dan tercantum tanda tangan dari Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Loopcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumber pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga. Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden Agus Budianto untuk meminta pengadaan AC kepada pihak tertuju bos kasur. Tri mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana operator pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau mekanisme yang sesuai aturan. Sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak pemerintah. Pihaknya juga membuka ruang bagi dunia usaha jika ingin berkontribusi dapat melalui program Corporate Social Responsibility. Namun dia menegaskan bahwa hal ini harus melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan Pemkot dengan harapan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Secara terpisah, BKP SDM direncanakan akan memanggil Agus. Sekretaris BKP SDM Kota Bekasi, Henry Mors, mengatakan bahwa tujuan pemanggilan tersebut untuk diklarifikasi. Pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral itu, sebab masih harus memastikan lebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut. Sementara itu, pemirsa, kantor Kelurahan Jatiraden pada hari Selasa siang tadi tampak sepi dan hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan. Tidak ada aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau memanfaatkan pelayanan. Staf hanya sibuk di meja sambil mengutak-atik komputer. Seorang staf mengatakan Lurah Jatiraden Agus Budianto tidak ada di kantor sejak siang. Dari informasi himpun, gedung kantor Kelurahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih. Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. Kantor lurah yang baru memiliki bangunan 2 lantai dan terdapat ornamen khas Betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. Kantor lurah tersebut menempati lahan yang cukup luas. Hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang.
Tak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil, satu lantai mirip aula pertemuan. Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Raden sebenarnya memiliki 2 unit AC yang sudah terpasang di lantai 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Lurah Jatiraden Bekasi, Agus Budianto disorot setelah diduga meminta pengadaan pendingin udara atau AC kepada pihak yang disebut bos kasur. Surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden tersebut viral di media sosial. Dalam surat itu, Lurah Jatiraden meminta pengadaan AC untuk kantor kelurahan. Alasannya agar dapat mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi rakyat. Selain itu, pihaknya menempati baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang banyak. Dan bagi sarana prasarana masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat ruangan AC. Surat tersebut terlihat dengan Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden. Perlu menjadi sorotan publik setelah unggahan dari pengusaha itu viral di media sosial. Dalam unggahannya, pengusaha bernama Eka Lupcats mempertanyakan tindakan kantor Kelurahan Jatiraden yang sering meminta sumbangan pada perusahaannya. Dia juga menyoroti seharusnya instansi pemerintahan memiliki anggaran sendiri untuk kantor dan tidak bantuan dari warga. Dalam unggahan tersebut, Eka juga menyertakan foto proposal sumbangan yang dikirimkan oleh keluarga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menanggapi surat yang mengatasnamakan Lurah Jatiraden Agus Budianto untuk meminta pengadaan AC kepada pihak tertuju bos kasur. Tri mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada Agus. Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana prasarana pemerintah harus dianggarkan melalui APBD atau yang sesuai aturan. Sebab meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik hingga merusak